Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus penembakan 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung pada 17 Maret 2025. Meskipun 2 prajurit TNI, Poltulubis dan Kopka Basarsyah telah mengakui melakukan penembakan tersebut, mereka masih berstatus sebagai tersangka. Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam menyatakan bahwa pelaku penembakan kemungkinan adalah individu yang terlatih berdasarkan hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara dan keterangan saksi. Selain itu, dirinya menambahkan bahwa adanya pengalihan isu yang menjadikan penerapan tersangka menjadi terhambat. Diketahui saat ini proses penyelidikan masih berlangsung dan pihak berwenang terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Pertama, kasus ini sebenarnya sederhana kok, ya. Saksinya ada, buktinya ada, alat yang dipakai untuk membunuh juga ada, ya. Rekam jejak digital juga ada. Saya nggak tahu apa yang menjadi kendala, ya. Yang saya tahu malah ini dialihkan isu penembakan jadi dialihkan isu soal peredaran duit. Nah, itu yang menurut saya itu hambatan. Ayolah kita fokus pada penembakan ini. Nah, kalau ada soal duit dan lain sebagainya, seperti komitmen dari Pak Kapolda yang kemarin juga bertemu dengan kami, akan ditindak tegas kok, gitu loh. Dan kalau ada orang yang punya informasi itu enggan datang ke polisi, datang ke Kompolnas, akan kami bantu. Akan kami pastikan polisi juga bekerja secara profesional untuk itu. Artinya kasus ini mudah, ya kan? Banyak saksi yang melihat bahwa 2 orang itu ada di tempat. Bahkan sebelumnya sudah berkoar-koar mengundang semua orang untuk datang di acara seperti itu. Dan peristiwa perjudian dan sabung ayam ini tidak hanya tanggal 17, sebelum-sebelumnya juga ada. Dan upaya dari Polsek untuk meminta supaya itu tidak diselenggarakan, dibubarkan jauh-jauh hari. Jadi jangan di-framing juga. Ini yang paling penting di-framing, karena ini mau lebaran macam-macam, peningkatan setoran nggak ada. Wong ini sudah 3 bulan yang lalu juga diminta, 4 bulan yang lalu juga minta supaya bubar, tidak menyelenggarakan lagi. Nah, tekanan dari masyarakat juga gede. Makanya ketika ini diumumkan terbuka, ya kan, masyarakat juga minta supaya polisi menindak tegas. Yang turun bukan Polsek, tapi yang turun Polres bersama-sama Polsek. Banyak orang yang bisa melihat secara langsung siapa pelakunya dan membawa senjatanya apa, karakternya apa. Karena ternyata ya momen itu bukan gelap, bukan petang, tapi masih terang benderang walaupun jam 5 sore. Karena kami punya videonya. Terang benderang, jadi kita melihat 10 jarak 10 meter juga iya. Nah, itu. Yang kedua, penembak ini memang mentarget Pak Polsek, mentarget petugas-petugas kepolisian yang lain. Karena memang dia berbeda, mereka petugas ini berbeda dengan peserta perjudian dan sabung ayam. Makanya mereka ditembak dengan jarak yang cukup dekat. Karena mereka ini sedang menghalau, petugas-petugas ini sedang menghalau orang yang keluar. Menghalau petugas-petugas, menghalau mereka yang berjudi ini mau kabur dan sebagainya. Nah, ketika mereka jaraknya jauh ditembak. Lah, yang paling penting begini, kami juga temukan dan meyakini bahwa senjatanya adalah senjata pabrikan, bukan rakitan. Yang selama ini beredar kan kesannya kan senjata rakitan, enggak. Senjatanya adalah senjata pabrikan. FOM ini, kenapa kami meyakini ini? Sederhana, ada proyektil peluru yang ada dalam tubuhnya Pak Kapolsek itu memiliki sidik jari balistik, sehingga dalam dunia balistik nggak ada perdebatan, ya, itu adalah keluar dari senjata pabrikan, nggak mungkin senjata rakitan. Jadi ayo kita fokus pada penegakan ini, dan tantangannya nih joint team ini, masa sudah hampir 1 minggu belum ada tersangka. Faktanya jelas, gitu loh, unsurnya jelas, peristiwanya jelas, saksinya jelas. Apa masalahnya? Ayo kita kembali fokus lagi ke soal ini. Jangan sampai kredibilitas penegakan hukum ini, ya, hanya untuk menetapkan tersangka aja sanksikan sama banyak orang. Dan ayolah kita bekerja secara ilmiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.